Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa hadir dalam acara promosi doktor atas nama Husni Tamrin. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, sidang promosi doktor atas nama Husni Tamrin NIM P3B119021 dengan judul disertasi penyelesaian tindak pidana pertambangan emas tanpa izin melalui pendekatan restoratif justice dalam perspektif pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dinyatakan dibuka. Selanjutnya dipersilakan Promovenus untuk menyampaikan disertasi. Yang amat terpelajar Dr. Haji Usman SHMH selaku ketua sidang pada hari ini. Yang amat terpelajar Dr. Dwi Suryahartati SHMKN selaku sekretaris dalam sidang. Yang amat sangat terpelajar Profesor Dr. Topo Santoso SHMH PhD sebagai penguji eksternal dalam sidang hari ini. Yang amat sangat terpelajar Profesor Dr. Hemi SHMH selaku penguji. Yang amat terpelajar Dr. Sahuri SHMHUM selaku penguji. Yang amat terpelajar Dr. Eli Sudarti SHMHUM selaku penguji. Yang amat terpelajar Dr. Hartati SHMH selaku penguji. Yang amat sangat terpelajar Profesor Dr. Sukamto Satoto SHMH selaku promotor dan selaku ketua program studi ilmu dokter Fakultas Hukum Universitas Jambi, tentunya yang saya cintai dan sebenarkan. Izinkan pada kesempatan yang berbaik ini kami akan menyampaikan secara singkat detail terkait dengan disertasi yang kami buat. Adapun di dalam disertasi ini saya mengambil judul yaitu dengan penyelesaian tindak pidana pertambangan emas tanpa izin melalui pendekatan restoratif justice dalam perspektif pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan. Dalam penulisan disertasi ini tentunya ada beberapa masalah sehingga kami mengambil judul tersebut. Seperti kita ketahui bahwa secara umum pengertian dari pertambangan emas tanpa izin adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perorangan, kelompok, perusahaan, atau korporasi dalam operasinya tidak memiliki izin dari pemerintah atau sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba. Penyelesaian pertambangan emas tanpa izin menurut Undang-Undang Minerba pada saat ini banyak dilakukan dengan cara penegakan hukum sistem peradilan pidana atau dengan pendekatan primum remedium. Nah, di Indonesia sendiri pertambangan emas tanpa izin itu banyak terjadi di beberapa wilayah. Jawa Tengah terdapat di Banyuwangi, kemudian Jawa Barat, Bogor, Padang, Sumatera Barat itu di Solo, kemudian di Bangka Belitung, dan di Jambi sendiri terdapat beberapa kabupaten yang sangat marak dengan pertambangan emas tanpa izin ini. Di antaranya di Kabupaten Serolamun, kemudian Merangin, kemudian juga di Muara Bungu, Bangko, dan bagian dari Kerinci. Kemudian juga belum terlihat kepastian hukum karena tidak membedakan mana yang dilakukan penambangan itu oleh rakyat kecil, korporasi, dan juga secara sanksi hukum itu disamaratakan antara pelakunya rakyat kecil, kemudian pelakunya perusahaan atau korporasi. Berangkat dari beberapa masalah tersebut yang telah saya sampaikan, maka mengingat fungsi hukum pidana sebagai upaya hukum ultimum remedium, maka di dalam disertasi ini saya menawarkan konsep penyelesaian pertambangan emas tanpa izin ini dengan pendekatan restoratif justice. Dari beberapa masalah yang telah saya sampaikan, saya jelaskan ada beberapa rumusan masalah dan tujuan penelitian. Adapun yang pertama yaitu bagaimana pengaturan penyelesaian tindak pidana pertambangan emas melalui restoratif justice. Pengaturan penyelesaian pertambangan emas tanpa izin melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba belum mewujudkan kepastian hukum dikarenakan undang-undang tersebut hanya mengatur penyelesaian perkara pidana yang berujung dengan sistem peradilan umum. Kemudian juga Undang-Undang Minerba tidak menentukan kualifikasi delik apakah termasuk delik kejahatan ataupun delik pelanggaran. Dan juga regulasi atau pengaturan pertambangan emas tanpa izin berdasarkan pendekatan restoratif justice dalam Undang-Undang Minerba belum diatur. Akan tetapi dengan melalui pendekatan prinsip yang ada dalam restoratif justice itu dapat diterapkan untuk penyelesaian perkara pertambangan emas tanpa izin. Yang kedua yaitu bagaimana aspek kepastian hukum dan keadilan penyelesaian tindak pidana penambangan emas melalui pendekatan restoratif justice dan hubungannya dengan pengelolaan sumber daya alam.
Prinsip dan tujuan restoratif justice dalam penyelesaian perkara pertambangan emas tanpa izin yaitu lebih menekankan kepada aspek keadilan dengan mempertimbangkan penyebab pelaku melakukan suatu pelanggaran. Kemudian juga Undang-Undang Minerba belum terlihat kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum itu sendiri. Yang ketiga yaitu bagaimana konstruksi hukum yang ideal tentang penyelesaian tindak pidana pertambangan emas yang berkeadilan. Jadi dari yang ketiga ini saya menawarkan yang tadi yang saya bilang bahwa itu adalah dengan konsep penyelesaian tindak pidana tanpa izin dengan konsep pendekatan restoratif justice. Kemudian yaitu tujuan dari penelitian yang pertama yaitu untuk mengetahui, menganalisis pengaturan penyelesaian tindak pidana pertambangan emas melalui pendekatan restoratif justice. Yang kedua yaitu untuk mengetahui, menganalisis aspek kepastian hukum dan keadilan penyelesaian tindak pidana pertambangan emas melalui pendekatan restoratif justice. Kemudian yang ketiga yaitu untuk menemukan konstruksi hukum yang ideal tentang penyelesaian tindak pidana pertambangan emas yang berkeadilan. Kemudian rekonstruksi alur penyelesaian tindak pidana penambangan emas tanpa izin yang dilakukan oleh masyarakat. Seperti kita ketahui bahwa tindak pidana peti yang tadi secara hasil sudah penulis jelaskan di awal, dan juga tindak pidana peti ini dapat dikategorikan ke dalam 3 sistem hukum, yaitu ada administrasi, perdata, dan pidana, di mana penyelesaian yang selama ini dilakukan oleh aparat penegak hukum itu lebih banyak dengan menggunakan sistem peradilan pidana, yaitu dengan dasar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, di mana aparat penegak hukum dan hal ini kepolisian, baik itu menerima laporan maupun aparat penegak hukum itu sendiri melakukan penyelidikan sehingga diketahui ada perbuatan tindak pidana tersebut di TKP, kemudian dilakukan penangkapan, mungkin digiring, kemudian juga memang kalau memang sudah cukup bukti di BAP, kemudian diserahkan kepada kejaksaan dengan sistem peradilan pidana yang semestinya, kemudian juga sampai ke pengadilan. Di pengadilan tentunya para pelaku mendapat vonis hukum yang berujung pada pelaku di penjara di lembaga pemasyarakatan. Nah, hal ini juga yang menjadi kelemahan menurut penulis di dalam sistem peradilan pidana, karena ini tidak menimbulkan efek jerah bagi para pelaku. Karena yang pertama, dengan dipenjaranya para pelaku yaitu akan menambah beban negara untuk membiayai para pelaku selama menjalani hukuman. Kemudian juga pelaku menimbulkan stigma negatif di masyarakat. Begitu setelah menjalankan hukuman penjara, justru kembali ke masyarakat di stigma sebagai yaitu mantan narapidana. Berdasarkan sistem yang berlaku saat ini, maka di dalam penulisan disertasi ini penulis menawarkan dengan sistem restoratif justice, di mana restoratif justice ini justru antara korban, pelaku, masyarakat, mereka menciptakan sendiri, berkomunikasi, berdiskusi untuk menyelesaikan perkara tersebut, di mana pelaku di situ menyadari bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang salah. Kemudian juga hak-hak korban itu tidak diabaikan, karena korban itu kalaupun ada kerugian, pelaku sanggup untuk mengganti rugi atau bersedia untuk mengganti rugi kepada korban. Dan peran masyarakat juga untuk menyelesaikan perkara tersebut turut diikut dalam permasalahan, sehingga apapun keputusannya antara korban, pelaku, dan masyarakat itu menjadi keputusan bersama. Nah, keputusan itu diambil suatu keputusan, kesimpulan, dan itu diikuti apabila memang di dalam keputusan itu pelaku mengingkari dan tidak mentaati apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama, maka barulah di situ akan dilakukan sistem peradilan pidana. Karena mengingat asas hukum pidana itu adalah asas hukum ultimum, asas ultimum remedium, yang dimana yaitu suatu tindak pidana itu merupakan jalan terakhir dari penyelesaian masalah. Ya, oleh karena itu makanya penulis menawarkan konsep penyelesaian tindak pidana pertambangan emas tanpa izin ini melalui pendekatan restoratif justice. Yang kedua yaitu agar dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penyelesaian pertambangan emas tanpa izin, maka perlu dilakukan alternatif penyelesaian tindak pidana pertambangan emas tanpa izin dengan menggunakan pendekatan restoratif justice atau keadilan restoratif. Yang ketiga yaitu kepada pemerintah dan DPR, idealnya untuk penyelesaian perkara tindak pidana pertambangan emas tanpa izin
hendaknya memformulasikan dan membentuk regulasi setingkat undang-undang atau melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dengan memasukkan komponen atau unsur-unsur restoratif justice sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana penanaman emas tanpa izin di Indonesia. Demikian paparan secara singkat yang dapat perlu disampaikan. Selanjutnya mohon petunjuk dan arahan. Terima kasih. Saya mau tanya, emas itu apa? Emas itu adalah barang kekayaan yang ada di dalam bumi berupa logam yang itu merupakan yang sangat banyak yang dibutuhkan di semua orang sehingga nilai jualnya pun tinggi, sehingga dengan demikian semua baik masyarakat siapapun itu berupaya untuk mendapatkan itu walaupun dengan cara yang mungkin apakah itu melalui kegiatan pertambangan tanpa izin maupun adapun dengan izin, sehingga semuanya itu memang karena nilai ekonomisnya yang sangat menggiurkan sehingga yang harus ditambang banyak juga ya kan sama emas ya, dan nilainya tinggi. Sekarang lagi turun nih emas nih, kan sekarang lagi turun ya, sekarang turun lagi turun sekarang. Iya kan, berarti bukan emas lagi dong, kan tadi nilainya tinggi, sekarang lagi turun nih. Ya karena sudah tahu apa ya namanya, nulis disertasi itu udah tahu seluk beluknya. Kode kimianya emas itu logam AU kalau nggak. Ya, oke. Bagus. Iya. Karena izin Prof. Ikut kuliah teknik dulu udah tahun masih 2000-an gitu. Ini kalau yang nulis nggak pernah belajar itu nggak tahu kode kimianya. Baik. Pendekatan itu apa? Ini pakai istilah pendekatan itu. Pendekatan itu cara Prof, cara yang digunakan atau metode. Siap. Kalau misalnya diganti jadi penyelesaian tindak pidana pertambangan tanpa izin melalui cara restoratif justice boleh. Kalau kata pendekatan diganti jadi cara boleh. Siap. Kalau bahasa saya mungkin mohon petunjuk dan arahan aja Prof. Kata Pak Ketua Sidang nggak boleh. Karena Pak Ketua Sidangnya bilang ini sidang bukan petunjuk dan arahan, jadi tidak boleh. Oke. Siap, izin Prof. Jadi kalau diganti jadi cara restoratif justice boleh. Siap, saya ikuti Prof. Tapi saya berupaya sebenarnya untuk mempertahankan itu Prof. Iya. Siap. Iya. Karena ada kata restoratif justice, keadilan restoratif, berarti justice itu cara, keadilan itu adalah cara. Kan tadi pendekatan restoratif justice, katanya pendekatan sama dengan cara atau metode. Jadi kalau saya ganti, berarti melalui cara restoratif justice. Padahal restoratif justice kalau diterjemahkan keadilan restoratif, berarti keadilan itu sama dengan cara. Siap, tidak Prof. Tidak. Jadi belum ketemu nih pendekatan. Tapi nanti kita diskusi sambil ngopi ya. Jadi siap. Panjang nih soalnya kalau dibahas agak panjang. Siap Prof. Baik. Kalau perspektif itu apa? Kan ini ada judul dalam perspektif pengelolaan sebenar. Perspektif itu apa? Cara pandang Prof. Cara pandang. Perspektif, siap. Cara pandang sama dengan perspektif. Cara pandang itu apa? Saya belum jelas cara pandang. Perspektif sama dengan cara pandang. Cara pandang itu adalah cara melihat sesuatu itu mungkin kalau di dalam kembali ke judul dalam perspektif, jadi cara kita memandang pengelolaan penyelesaian pertambangan emas tanpa izin dengan cara pengelolaan sumber daya yang berkeadilan. Dan dalam definisi itu nggak boleh diulang lagi dengan siap. Perspektif lagi nggak boleh lagi. Oke, memang bisa agak panjang lagi kalau ditanyakan semua. Tapi pelajaran moral dari pertanyaan saya adalah bahwa semua yang kita tulis itu oleh seorang dokter itu kita harus memahami dan menguasai. Itu baru pertanyaan pertama, baru apa? Ya, sekarang apakah selalu hukum pidana itu bersifat ultimum remedium? Bagaimana kalau pembunuhan, apakah juga ultimum remedium? Bagaimana kalau perkosaan, apakah juga ultimum remedium? Jadi tidak semua memang perbuatan pidana itu dilakukan dengan pendekatan ultimum remedium. Seperti yang saya baca di dalam buku Profesor, kebetulan kami beri buku Prof, yaitu Hukum Pidana Suatu Pengantar. Di situ Profesor ada tulisan yang menjelaskan bahwa tidak semua perbuatan pidana itu dapat dilakukan dengan sistem ultimum remedium. Seperti di dalam tulisan Prof juga di situ menjelaskan bahwa di sini juga Prof menjelaskan ada beberapa negara juga memang walaupun di beberapa negara juga sudah menghapuskan hukuman mati itu,
ada sekitar, kalau kami baca itu sekitar 160-an kalau nggak salah, izin Prof. Mungkin karena Prof yang buat, mungkin Prof mungkin lebih paham, mungkin kami kalau salah. Baik Pak Uni, cukup pertanyaannya. Mengapa hanya kepastian dan keadilan hukum yang diulas terkait dengan penanggulangan peti ini? Keadilan karena memang dirasakan oleh masyarakat. Kembali lagi dari sejarah, kegiatan peti ini itu berawal dari memang sudah dilaksanakan secara tradisional dari masa lalu oleh masyarakat, dan itu dilakukan oleh masyarakat hanya awalnya untuk menopang kehidupan mereka sehari-hari. Berkembangnya kemajuan zaman dari yang tadinya tradisional kemudian dilakukan sampai saat ini menggunakan alat modern seperti saat ini yang kami lakukan, seperti dipoto mungkin menggunakan eskavator dan lain-lain. Kenapa kami membahas masalah keadilan di situ dan kepastian? Karena menurut masyarakat dengan proses penegakan hukum secara peradilan pidana ini, menurut mereka itu merasa tidak adil karena mereka hanya melakukan penambangan emas tanpa izin itu hanya untuk bertahan hidup, bukan untuk memperkaya diri. Oleh karena itu menurut mereka hanya bertahan hidup dengan melakukan penambangan emas tanpa izin itu dilakukan, atau apabila dilakukan proses penegakan hukum mereka disamaratakan dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh korporasi, sehingga dalam merasa adil bagi masyarakat, yaitu tidak adilnya mungkin mereka beranggapan bahwa antara masyarakat kecil yang hanya melakukan penambangan emas tanpa izin itu hanya untuk bertahan hidup, kemudian bagi pelaku yang mungkin dalam hal ini korporasi yang sifatnya korporasi mungkin melakukan penambangan itu dalam Undang-Undang Minerba proses hukumannya sama, yaitu di dalam pasal 158 Undang-Undang. Tapi di bab 4 tidak dibahas soal kemanfaatan, kan dibahas keadilan dan kepastian. Saya tahu itu sebetulnya yang sering kita bahas dalam penyusunan undang-undang dan sebagainya itu namanya namanya Radbruch formula. Jadi formulanya Gustav Radbruch, namanya disebut Radbruch formula, ya. Terus kenapa bisa dikawinkan antara kepastian yang biasanya menjadi isu legal positivism dengan keadilan yang menjadi isu natural law? Itu kenapa bisa dikawinkan? Padahal itu kan dua-duanya sebenarnya berbeda. Bagi legal positivism, substansi hukum itu adil nggak adil itu hukum positif gitu, dengan menjamin kepastian. Mungkin berangkat dari keadilan, kepastian yang menuju dengan kemanfaatan hukum itu sendiri, Prof. Karena mungkin kalau memang ada suatu, pernah saya baca Prof, mungkin sudah lupa, dikatakan adil, dikatakan, tapi pasti belum tentu adil kalau nggak salah, Prof. Oke, kalau Pak, bagaimana dengan restoratif justice orang tidak di-offending, tidak mengulang lagi, gimana? Kembali lagi mungkin dari azas ultimum remedium tadi, Prof. Kalau ultimum remedium bahwa penyelesaian tindak pidana itu dilakukan merupakan upaya terakhir di dalam kembali lagi mungkin kami kutip dari buku Prof, bahwa ada juga beberapa pendapat bahwa sistem primum remedium itu digunakan sebagai senjata pamungkas, berarti memang penyelesaian dengan cara-cara yang lain tidak dapat dipenuhi, maka dalam hal ini mungkin dengan cara ultimum remedium penyelesaian tadi merupakan jalan terakhir, maka memang harus dilakukan dengan cara primum remedium. Nah, terkait dengan apakah gimana? Sebentar, intinya gini, pertanyaan saya intinya gini, kalau kritik Pak Husni bahwa conventional justice itu tetap membuat ada re-offending, orang mengulangi lagi atau recidivism, gitu kan? Tidak kapok. Sekarang bagaimana dengan restoratif justice bisa membuat orang tidak mengulangi lagi perbuatannya itu sih? Izin Prof menjawab, Prof. Jadi ini juga berdasarkan fakta di lapangan. Kenapa dengan cara melakukan pendekatan dengan sistem peradilan pidana itu tidak menimbulkan efek jera bagi khususnya dalam hal ini pelaku tindak pidana penambangan emas tanpa izin. Kenyataannya di lapangan, pada saat kita hari ini melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana peti, mungkin berkasnya pun belum lengkap, di sana pun sudah terjadi kembali pelaku penambangan emas tanpa izin. Berarti dengan demikian tidak menjamin bahwa dengan sistem peradilan pidana itu yang berlaku saat ini hampir rata-rata semua dilakukan oleh para aparat penegak hukum itu membuat efek jera. Tapi dengan penyelesaian yang kami tawarkan dengan penyelesaian restoratif justice, kenapa kami merasa mungkin ini ada merupakan solusi sehingga kami jadikan penawaran dalam konsep penyelesaian tindak pidana penambangan emas tanpa izin. Karena ini juga telah kami lakukan pada saat melakukan penegakan hukum di Kabupaten Sarolangun. Jika kita lakukan dengan cara persuasif, itu masyarakat akan lebih care.
bahkan mereka akan berupaya, bahkan juga mereka pengen bahwa kegiatan itu tidak diuber-uber oleh para penegak hukum, sehingga mungkin dengan cara persuasif itu, contoh misalnya mereka melakukan penambangan mas tanpa izin, kita lakukan pendekatan dengan restoratif justice antara pelaku, korban, dan masyarakat terlibat di sana untuk mengambil suatu keputusan bersama. Kemudian dengan demikian berarti lahan mungkin yang korban tadi hak-haknya tidak merasa diabaikan. Dengan demikian apabila pelaku mengganti rugi, berarti kan lahan yang tadi dijadikan lokasi penambangan mas tanpa izin itu diperbaiki. Dengan demikian berarti kami beranggapan bahwa masyarakat kemungkinan tidak akan mengulangi karena itu dilakukan dengan cara mereka mengambil keputusan dengan cara bersama. Restoratif justice itu syaratnya apa? Bisa di RJ itu satu perkara atau satu peristiwa hukum itu apa saja syaratnya? Di khususnya di Indonesia yang bisa dilakukan restoratif justice yaitu di tindak pidana ringan dan juga ada di tindak pidana peradilan anak. Kalau dalam prosesnya dibutuhkan syarat apa? Harus ada pelaku, Siap izin korban dan terus apa itu? Masyarakat, keluarga. siap. Nah, terus kemudian pihak yang berkepentingan. Kemudian apalagi? Satu lagi yang paling penting ya, ada korban. Korban itu ngapain dilibatkan di dalam? Korban itu tidak perlu dilibatkan ya, dalam penyelesaian tindak pidana. Karena kalau di pengadilan sudah cukup hakim pembuktian, hanya saksi, udah putus. Nah ini kenapa harus? Kalau di dalam pendekatan restoratif justice yang tadi dijelaskan itu ada pelaku, korban, kolega, masyarakat. Karena kenapa korban itu dilibatkan di dalam proses restoratif justice? Karena justru selama ini kalau di dalam sistem peradilan pidana umum itu korban haknya merasa diabaikan. Namun di dalam pendekatan dengan cara restoratif justice justru hak korban itu mendapat hak korban di dalam penyelesaian. Contoh misalnya dalam suatu peradilan kalau dilakukan secara sistem peradilan pidana, setelah para pelaku dinyatakan bersalah menjalani hukuman, hak korban diabaikan. Dalam artian mungkin khususnya di dalam penyelesaian penambangan tanpa izin ini korban tadi lahannya tetap terbengkalai begitu saja, sehingga hak korban itu merasa diabaikan. Namun di dalam penyelesaian penambangan tanpa izin dengan pendekatan restoratif justice justru korban mendapat hak. Apakah karena di situ korban berhak untuk mendapatkan ganti rugi dari pelaku. Misalkan pelaku melakukan penambangan emas tanpa izin di lokasi korban, dan apabila dalam penyelesaiannya korban justru mendapatkan hak apakah ganti rugi, dan juga kalau memang itu sudah disepakati maka proses itu berjalan dengan cara pendekatan restoratif justice, sehingga korban dalam kesimpulannya mungkin hak korban itu tidak merasa diabaikan jika pendekatan itu dilakukan dengan cara restoratif justice. Untuk peti pertambangan emas tanpa izin ini siapa saja yang menjadi pihak di dalam perbuatan itu, atau dalam peti itu siapa saja? Kalau di dalam peti sebenarnya antara pelaku, korbannya siapa? Kalau dalam hal ini pemerintah. Oke. Bisa masyarakat, bisa pemerintah. Masyarakat, pemerintah, Siap. atau yang punya subjek badan hukum publik. Masyarakat itu siapa? Individu yang punya lahan. Siap. Atau masyarakat komunitas yang berada di dalam satu lokasi itu. Bisa dikatakan masyarakat yang berada dalam satu lokasi itu karena memang akibat dari itu bisa menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Jadi terkait sangat erat dengan yang namanya kepentingan lingkungan. Nah, kalau orang tidak punya izin itu tidak ada ultimum remedium. Terakhir, Pak Ketua, tadi mengulangi terkait dengan 3 nilai hukum oleh Gustaf tadi, kemanfaatan mengapa tadi itu harus dimasukkan? Karena justru selama ini penegakan hukum dengan cara-cara yang represif dan pasti itu, Pak Husni, memang tidak menimbulkan manfaat, belum menimbulkan manfaat, efek jerahnya. Jadi tidak ada efek jerah, artinya tidak bermanfaat. Misalnya ya, ketika razia pihak keamanan, aparat razia gabungan misalnya, di sana dibakar tuh, alat berat dibakar, tempatnya dirusak, diambil, disita, tapi ternyata diulangi lagi. Artinya penegakan hukum belum bermanfaat, yang harusnya menimbulkan nilai manfaat. Nah, menurut saya memang perlu bahwa penegakan hukum itu harus
menimbulkan atau mendatangkan manfaat. Oleh karena itu pilih anunya, menurut saya ruangnya, mengapa urgen di sana RJ itu. Maka pertanyaannya Prof. Toko, RJ itu menimbulkan efek jera atau tidak? Maksudnya ada manfaat atau tidak nanti? Kalau dia punya efek jera berarti dia ada manfaat. Beberapa inovasi memang terbuka untuk restoratif justice. Restoratif justice menawarkan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan pelaku tindak pidana, yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan agar dalam penyelesaian suatu permasalahan lebih mengutamakan seperti yang dijelaskan tadi, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Nah, terkait dengan kemanfaatan tadi, apakah dengan cara pendekatan RJ itu menimbulkan manfaat? Fakta kami di lapangan, izin Prof, kami belum proses penyelesaian itu melalui pendekatan RJ, tapi upaya untuk melakukan penegakan hukum sebelumnya kami lakukan dengan cara persuasif atau mendekati dengan cara restoratif justice. Justru itu menimbulkan manfaat terutama bagi para penegak hukum di lapangan. Contoh misalkan pada saat kami akan diperintahkan, ini izin kami analogikan Prof, kami ini memang karena waktu itu fakta di lapangan demikian, pada saat perintah dari pimpinan, dalam hal ini Pak Kapolda, ingin menegakkan bahwa tidak mau tahu bahwa kegiatan pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Sarolangun harus, tapi fakta di lapangan apabila kami melaksanakan perintah itu dengan bulat-bulat, justru kami akan berpikir menurut analisa perkiraan kalau dari kita Tirka Intel itu akan menjadi dampak sosial, dampak hukum yang lebih lagi. Jadi kami dengan demikian mengambil bahwa penegakan hukum itu tidak akan menimbulkan kemanfaatan kalau cara dengan sistem peradilan pidana, tapi kami mencoba pendekatan dengan cara persuasif. Kami undang para tokoh adat, tokoh masyarakat, kepala desa, kemudian juga yang dituakan di desa tersebut untuk berupaya, ayo kita sama-sama cari solusi. Silakan saat ini kita duduk bareng, semua alat ekskavator yang berada di dalam kawasan hutan lindung, dalam hal ini di Lubuk Bedorong, tolong dikeluarkan, nanti kita carikan solusinya. Dan mereka tempo waktu 1 kali 24 jam semua alat berat itu bisa dikeluarkan. Pengalaman di lapangan demikian, kami berpendapat bahwa apabila proses penegakan hukum terhadap peti ini dilakukan dengan cara restoratif justice, insya Allah akan menimbulkan manfaat bagi mereka. Ya, demikian Prof. Terima kasih. Pak Husni, saya ingin tanyakan ini ya, ini kan ada variabel nih penyelesaian. Nah tentu dalam penyelesaian RJ itu kan itu melibatkan pelaku, korban, yang berkepentingan, keluarga. Terus orientasinya itu kan untuk pemulihan agar konflik terjadi antara pelaku dan korban itu tidak terulang kembali. Itu filosofinya RJ itu. Nah di tulisan Bapak di halaman 314 itu Bapak menawarkan urgensi penyelesaian tidak pertambangan melaksanakan untuk pemulihan keadilan. Nah makna keadilan ini kan kalau kita bicara kan ada dalam bahasa hukum kan sumum ius summa niwala, keadilan tertinggi merupakan keadilan tertinggi. Jadi ukurannya bagaimana Bapak menentukan bahwa ini kalau restorasi puas pengelolaan sumber daya alam itu berkeadilan, apa penting dengan penelitian ini? Silakan. Karena memang berangkat dari di dalam Undang-Undang Dasar 133, bumi, air dan kekayaan di dalamnya dikuasai oleh negara. Jadi memang dari berdasarkan latar belakang itu atau yang mendasari, sehingga perlu kekayaan negara yang terkandung di dalamnya itu dikelola seadil-adilnya untuk kemakmuran rakyat. Nah dalam hal ini merasa bahwa mereka beranggapan, kalau menurut mereka secara pemikiran masyarakat, izin Pak, bahwa mereka tidak merasa bahwa kekayaan itu bisa, kekayaan yang dikuasai oleh negara digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat itu bisa dinikmati oleh mereka, sehingga mereka dengan cara pintas melakukan penambangan emas tanpa izin itu, sehingga mereka beranggapan bahwa di lahan mereka sendiri yang mereka kerjakan, sehingga mereka dengan cara demikian mereka bisa mengatakan bahwa memang mereka mengambil manfaat dari apa yang mereka kuasai. Izin Pak. Nah maksudnya urgensinya, pentingnya Anda menawarkan, ini kan ada tidak pidana nih, ada persoalan hukum. Kan sebenarnya kan melalui penal, selesai melalui penal, di mana pihak adalah menawarkan ide, RJ aja lah, RJ dalam rangka ada ukurannya nggak nih, RJ itu dalam rangka mewujudkan pengawas sumber daya alam yang berkeadilan gitu. Apa penting? Penting apa? Oh, kalau sumber daya itu di mana gitu loh. Kita akan menjelaskan.
di bab 4. Ide perlindungan korban justru terdapat dalam restoratif justice itu, Pak izin. Kemudian juga ide harmonisasi, ide restoratif justice, ide mengatasi kekakuan atau formalitas dalam sistem yang berlaku. Ini juga ide menghindari efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang ada saat ini. Itu yang dimaksud dengan penal form itu, Prof. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara Bapak mengetahui bahwa antara korporasi dan masyarakat kecil itu pidananya sama saja? Berdasarkan beberapa fakta dan penelitian yang kami lakukan, contoh misalnya masyarakat kecil yang melakukan kegiatan penambangan tanpa izin itu, karena di dalam pasal itu tidak dicantumkan hukuman maksimum dan hukuman minimum. Jadi hanya seperti yang disebutkan di dalam pasal 158 aja tadi. Jadi kembali lagi apakah itu hukumannya kembali lagi ke vonis hakim. Nah, karena di dalam secara administrasi di dalam undang-undang menyebutkan demikian, maka kami menyatakan bahwa memang menyamaratakan antara yang dilakukan oleh masyarakat kecil maupun korporasi. Contohnya korporasi yang melakukan, misalkan memang korporasi itu melakukan izin melakukan penambangan, memang sebenarnya korporasinya memiliki izin, tapi kadang ada korporasi yang melakukan penambangan tidak di dalam area yang diizini di dalam IUP mereka, sehingga itu termasuk ke dalam penambangan tanpa izin. Nah, apabila itu dilakukan penegakan hukumnya, justru kembali lagi dasarnya yang dilakukan yang menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum itu kembali ke pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Demikian Bu Izin. Kalau seandainya tidak diatur straf minimum khusus, apa pedoman hakim untuk menentukan minimum khususnya? Siap, kembali lagi Prof. Kembali lagi itu berdasarkan keyakinan hakim untuk memutuskan, mungkin berdasarkan fakta-fakta di persidangan. Secara yuridis, bukan keyakinan hakim, secara yuridis ke pasal 158. 10 KUHP, satu kali. Ya, cukup Pak Ketua, terima kasih. Apa yang bisa Pak Husni sampaikan dengan singkat bahwa memang hukum itu dan dengan solusi yang Bapak tawarkan itu mengandung kebaikan? Jika dikaitkan dengan disertasi yang kami buat, bahwa seharusnya memang hukum itu akan harusnya menimbulkan kemanfaatan. Terkait dengan pertambangan emas tanpa izin, itu apabila dilakukan dengan cara penegakan sistem peradilan pidana, itu jelas-jelas kurang menimbulkan kemanfaatan bagi masyarakat. Seperti contoh, seperti yang sudah penulis jelaskan, apabila kita justru pada saat akan melakukan proses penegakan hukum melalui baik itu penegakan hukum yang dilakukan oleh satu pihak dalam hal ini aparat kepolisian, bahkan juga penegakan hukum yang dilakukan secara gakumdu melibatkan beberapa unsur, itu justru tidak menimbulkan manfaat. Terbukti karena dengan melakukan penegakan hukum terhadap penambangan emas tanpa izin ini justru menimbulkan permasalahan hukum yang lain. Seperti contoh tadi yang dijelaskan, justru terjadinya bentrokan dampak sosial dan juga timbul lagi karena ada proses tindak pidana di sana dengan proses penegakan hukum yang dilakukan oleh korban maupun masyarakat maupun pelaku, sehingga menimbulkan korbannya seperti yang sudah terjadi aparat kepolisian. Justru itu berarti menimbulkan lagi, tidak menimbulkan manfaat bagi proses penegakan hukum itu sendiri. Jadi dengan cara pendekatan restoratif justice, kami menawarkan, kenapa kami menawarkan penyelesaian penambangan emas tanpa izin ini melalui pendekatan restoratif justice, ini juga sudah kami lakukan. Sehingga dengan cara demikian, masyarakat sangat antusias. Mereka pun dengan sendiri, kalau kami melakukan penegakan hukum dengan sistem peradilan pidana seperti yang terjadi selama ini, itu dalam beberapa bulan pun kami jangankan mau keluar semua satu alat pun kami tidak bisa untuk mengeluarkan karena akan mendapat perlawanan dari masyarakat. Dengan demikian berarti tidak ada kemanfaatan atau tidak ada akibat dari penegakan hukum itu, tidak menimbulkan hal yang baik bagi terutama bagi masyarakat korban bahkan pelaku itu sendiri. Sistem peradilan pidana atau SPP itu jelas-jelas dipastikan kurang bermanfaat. Maksud saya nanti kebetulan ini dalam keseharian Promo Bendes adalah ya aparat ya di kepolisian, berani nanti speak up. Izin Bu, mungkin kami tadi kaitkan dengan tindak pidana pertama emas tanpa izin Bu. Kami kaitkan dengan disertasi yang kami buat adalah pertama emas tanpa izin. Iya, karena kan ini hukum itu hanya benda mati ya. Kalau tidak untuk diterapkan, ini juga disertasi ini kan untuk kemanfaatan. Makanya kebaikan tadi kan bagi semua kan. Nah, jadi kalau memang itu ya berani aja speak up, tapi juga jangan kita
nanti untuk menegakkan kemanfaatan itu kita mengabaikan kepastian hukum, ya, karena di sini Promopendes tadi mengambil Gustav Lemberg kan 3 tadi ya, ada keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum tadi oleh ketua, oleh semua penguji, profesor itu mengingatkan itu. Apakah skema penyelesaian dengan RJ ini yang perspektifnya terhadap SDA yang berkeadilan khusus untuk tambang emas saja? Jadi kami tidak melebar di situ, mungkin seperti yang Ibu sampaikan bahwa pertambangan itu banyak, ada batu bara, nikel dan lain-lain, tapi di dalam disertasi yang kami bahas itu hanya berfokus kepada tindak pidana emas. Iya, saya tahu memang fokusnya itu di emas. Siap. Tapi sebagai calon doktor berstudi hukum, kira-kira formula yang Bapak sampaikan sebagai novelty dalam disertasi ini dimungkinkankah untuk diterapkan pada tindak pidana lain terkait sumber daya alam, mineral yang lainnya? Sangat memungkinkan. Oke, terima kasih. Terima kasih, mudah-mudahan sambil berdoa dibantu keluarganya, mudah-mudahan pada hari ini adalah hari yang puncak untuk mencapai gelar doktor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Prof. Terima kasih, Prof. Berakhirnya sesi tanya jawab, maka untuk selanjutnya sidang diskor untuk bermusyawarah untuk menentukan apakah hasil ujian pada hari ini dapat dinyatakan lulus atau tidak. Oleh karena itu kepada keluarga dan undangan dimohon bantuannya berdoa. Semoga lulus. Sidang diskor. Penguji sepakat menyatakan bahwa saudara Promopendes atas nama Husni Tamrin NIM P3B119021 dinyatakan lulus. Dengan nilai ujian disertasi 82A dan secara keseluruhan mendapat indeks prestasi 3,75. Oleh karena itu, yang bersangkutan dinyatakan lulus dengan sangat memuaskan. Yang amat terpelajar Dr. Usman SHMH yang saya hormati, yang amat terpelajar Dr. Dwi Surya Hartati SHMKM yang saya hormati, yang amat sangat terpelajar Profesor Topo Santoso SHMH BSD yang juga sangat saya hormati, yang amat sangat terpelajar Profesor Dr. Helmi SHMH yang juga saya hormati, yang amat terpelajar Dr. Sahuri Lasmadi SHMU yang saya hormati, yang amat terpelajar Dr. Eli Sudarti SHMH yang saya hormati, yang amat terpelajar Dr. Hartati SHMH yang saya hormati, juga yang amat sangat terpelajar Profesor Dr. Sukamto Satoto SHMH yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Para tamu undangan sekalian, sini para tamu undangan ada teman-teman dari kantor dari Polda, izin Prof. Ada keluarga besar dari saya, keluarga saya maupun keluarga istri yang saya cintai, saya dan saya banggakan, istri tercinta beserta anak-anak yang selama ini memang selalu memberi dukungan, support kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan
tugas program studi Doktor Ilmu Hukum di Universitas Jambi yang saat ini sedang berlangsung. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kepada Allah Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada hari ini khususnya saya pribadi, saya masih diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga saya masih bisa hadir di sini dalam rangka yaitu menyelesaikan studi studi Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jambi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya dan keluarga menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada yang pertama Prof. yang sekarang amat terbaik Prof. Santoso, SHM, PhD, yang di tengah kesibukan beliau, Prof masih bisa hadir untuk menguji saya baik dalam sidang tertutup maupun sidang terbuka, yang alhamdulillah saat ini sudah berlangsung. Banyak memang masukan, kritik dan saran dari Prof yang memang sifatnya membangun dari apa yang menjadi beban bagi saya, dengan itu menjadi cambuk juga buat saya untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah saya raih pada hari ini. Kemudian juga saya banyak mengucapkan terima kasih kepada Prof Kanto selaku dalam disertasi selaku promotor, yang tadi juga sudah disampaikan. Saya memang banyak mendapat kritik, saran, masukan. Kadang-kadang mungkin saya kena marah, bahkan saya mungkin ada salah SMS, mungkin salah jawab dengan Prof. Mohon maaf Prof. Tapi itu membuat saya menjadi lebih berpikir untuk lebih dewasa. Kemudian juga apa yang menjadi masukan dari Prof Kanto. Prof Kanto banyak sekali membuat disertasi hingga selesai sampai hari ini. Termasuk juga saya mengucapkan kata buat Prof Kanto sekalian, selain banyak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Prof Kanto. Kemudian juga mengucapkan terima kasih kepada Usman, Dr. Usman SHMH yang dalam ini sebagai dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi, juga bertindak sebagai kopromotor, dan juga beliau sangat banyak memberi masukan, saran, kritik terhadap disertasi, sehingga dengan kritik dan saran beliau sampai saat ini saya rasakan sendiri bahwa disertasi itu selesai. Bahkan juga saya ingat bahwa pernah waktu kuliah ada Prof Dedi mengatakan disertasi yang bagus itu adalah disertasi yang selesai. Terima kasih juga saya ucapkan kepada yang amat sangat terpelajar Prof Helmi SHMH yang banyak memberi dukungan, masukan, bahkan juga banyak berdiskusi terutama tentang Sarolangun, terutama terkait dengan tindak pidana peti ini. Kami paham bahwa Prof ini masalah lingkungan hidup, sehingga banyak memberikan masukan di dalam selesainya disertasi yang kami buat. Juga yang kami banyak mengucapkan terima kasih kepada yang amat terpelajar Dr. Sahuri Rasmadi SHMU. Beliau juga sangat banyak memberikan kritik, masukan terkait dengan disertasi yang kami buat, karena kami paham beliau adalah memang murni di kepidanaan, sehingga kami banyak sekali mendapat saran dan masukan dari Pak Sahuri. Terima kasih Pak. Dan juga kami banyak mengucapkan terima kasih kepada Dr. Eli Sudarti SHMH, banyak memberikan masukan mulai dari SAP, mungkin Bu, dari Sempro, SAP, kemudian tertutup, bahkan sampai saat ini sidang terbuka. Bu juga sudah banyak memberikan masukan dan saran kepada kami, pada yang amat terpelajar Dr. Hartati SHMH, yang mulai dari awal sampai hari ini selalu memberikan masukan dan saran pada saya, sehingga disertasi yang kami buat mungkin yang awalnya jauh dari kesempurnaan, mungkin dengan berjalannya waktu mulai dari Sempro, SAP, kemudian tertutup sampai dengan terbuka, alhamdulillah hari ini sudah jalan dengan baik. Alhamdulillah, terima kasih Ibu. Saya pada kesempatan ini banyak mengucapkan terima kasih kepada Sivitas Akademi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi yang sudah banyak membantu dalam penyelesaian disertasi ini. Kami bisa selesai dalam kurun waktu kurang lebih 4 tahun. Dan bagi saya, hari ini merupakan kado yang indah dalam hal ini dalam karir saya di kepolisian, karena dengan selesainya saya mendapat gelar doktor hari ini, itu saya mendapatkan percepatan kenaikan pangkat selama 2 tahun. Jadi seharusnya kalau saya tidak mendapatkan gelar doktor, mungkin saya akan naik pangkat di tahun 2028. Tapi dengan alhamdulillah hari ini dinyatakan lulus,
saya insya Allah di tahun depan 2005 saya naik menjadi AKBP. Terima kasih, alhamdulillah. Dan bagi saya dengan diraihnya gelar doktor ini tidak juga menjadi beban, tapi ini menjadi motivasi bagi saya. Saya tetap akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah diberikan dalam hal akademik dari Unja kepada saya pribadi, dan juga ini bukan hanya menjadi prestisi bagi saya untuk mendapatkan gelar doktor, tapi juga menjadi motivasi khususnya bagi keluarga. Mudah-mudahan menjadi tauladan bagi anak-anak saya ke depan. Prinsipnya saya selalu ingin memotivasi diri sehingga kita dengan keadaan sekarang kita selalu berupaya untuk memperkaya, untuk membuat kompetensi kita bisa bersaing di masa yang akan datang. Selama menempuh pendidikan S3 memang banyak sekali saya terima masukan seperti yang saya sebutkan di atas tadi. Memang seperti Pak Usman bilang, kalau awal-awal lebih banyak siapnya, memang betul Pak. Karena mungkin boleh cerita sedikit, karena memang kami berangkatnya memang bukan dari disiplin ilmu hukum, Bu. Kami yang pertama kuliah di Akademi Penerbang, yaitu D3. Kemudian kami berdinas di Polisi Udara, sehingga disiplin ilmu izin operasi memang awalnya bukan dari hukum. Kemudian setelah berdinas selama 9 tahun di Polisi Udara, mungkin saya pernah cerita sama Bu Dwi sekretaris, saya itu jadi polisi Pak, tapi saudara saya ini yang di belakang tahunya kalau polisi itu ngerti hukum. Jadi kalau mereka tanya masalah hukum, saya bilang tunggu bentar, saya lagi rapat, nanti saya jelaskan. Jadi saya tanya Pak Prof, saya tanya ke senior-senior yang memang di wilayah ngerti tentang hukum. Tapi dari sana membuat saya bermotivasi, sampai kapan saya harus demikian, sehingga saya setelah dinas saya ngambil S1 lagi Bu, Pak. Awalnya belum tertarik dengan hukum, saya ngambil di teknik industri di Universitas Nurtanio Bandung. Lagi-lagi selalu saudara itu bahwa nggak tahu dia tugas saya polisi itu hanya polisi terbang sana terbang sini dari bandara ke bandara Pak. Jadi tahunya kalau masalah hukum pasti nanya ke saya. Jadi akhirnya saya punya etika untuk mempelajari masalah hukum. Ternyata setelah saya mengenal hukum itu sangat enak dipelajari karena dia sangat dinamis, hukum itu hidup. Yang lucunya lagi Bu, izin, saya setelah ngambil hukum itu bukan ngambil S1 hukum dulu Bu, saya ngambil langsung S2 hukum. Karena saya berangkatnya dari S1 sarjana teknik, tapi setelah saya pelajari S hukum S2 sangat tertarik kayaknya mempelajari hukum. Jadi sehingga setelah S2 saya ikut daftar juga S1 hukum. Jadi wisudanya waktu itu bareng Pak. Jadi wisudanya S2 dulu, toganya turun lagi, naik lagi S1 Pak di Universitas Taman Jagakarsa. Karena kenapa saya ngambil S1? Karena memang begitu saya mengetahui hukum itu bagus, sangat asik, sehingga saya punya keinginan untuk melanjutkan S3. Sehingga waktu itu saran dari Profesor Abdul Salam, guru besar di PTIK, beliau menyarankan kalau kamu memang nantinya mau menggeluti masalah hukum, apalagi kamu ingin melanjutkan ke dokter, lebih baik kamu ngambil lagi S1-nya biar nanti ilmiah. Itu mungkin sejarah singkat saya Pak tentang hukum. Mungkin tidak ada kata yang dapat saya ucapkan kecuali terima kasih yang sebanyak-banyaknya pada penguji, keluarga, sahabat, rekan, karena kami angkatan 2019. Ya ini Pak, angkatan saya 2019 ini. Mahasiswa. Kami 2019 itu berjumlah 25 orang, Prof izin. Tapi yang sampai saat ini sudah menyelesaikan studinya dengan gelar doktor itu baru 4 orang. Jadi saya tetap memberi semangat kepada teman-teman. Kalau bicara ada jenuh, pasti semuanya ada yang termasuk saya. Apalagi waktu kuliah, baru daftar kuliah saya dimutasikan Pak. Jadi agak jauh, tapi dengan semangat dan kegigihan insya Allah kita bisa. Bisa Bu? Bu Tim? Tetap semangat, saya doakan semoga kita semua masuk 25, keluar mendapat raih dokter pun 25 orang satu angkatan. Terima kasih. Saya tutup dengan bilang fiqh hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, sidang promosi doktor dinyatakan ditutup. Dilanjutkan dengan sesi foto. Kami persilakan kepada Dr. Husni Tamrin, ST, SHMH untuk berfoto bersama dengan tim penguji.